Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Piloting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Mary Mardiana dari SD Negeri 1 Tebak, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, yang saat ini menjadi mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 3 tahun 2024 dari LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar, dengan NIM 249022495359. Berikut KTP saya. Dan ini bukti lapor diri saya sebagai keabsahan bahwa data yang saya kirim adalah benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, tampan, ceria, luar biasa. Ya, adakah yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah masuk semua. Ya, sebelum belajar silakan keluarkan alat tulisnya. Bajunya yang belum dimasukkan boleh dirapikan. Jika ada sampah-sampah di kolongnya boleh dibuang dulu. Tidak ada? Ya. Ya, sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap gerak, tangan di atas meja, doa dimulai. Ya, silakan kembali ke tempat. Baiklah, untuk meningkatkan cinta tanah air kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Silakan Lisa pimpin lagunya, yang lain silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, bersejar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan Bernalar kritis, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan duduk semuanya. Oke, agar lebih semangat lagi, mari kita melakukan ice breaking sebentar ya. Oke, tepuk semangat.
Tepuk semangat 2. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Sa. Ya, masih ingatkah kalian dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin? Masih. Apa saja kesepakatan kelas kita? Tidak berkelahi. Tidak berkelahi, Saling menghormati. saling menghormati, Tenang dalam kelas. tenang di dalam kelas ya Mitra, Saling membantu. saling membantu, Saling menghargai. saling menghargai, Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Oke, semua masih ingat ya dengan kesepakatan kelas kita kemarin? Nah, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita yang kemarin? Masih. Kita kemarin belajar apa? Imbuhan Ya, kita kemarin belajar tentang imbuhan kan dan imbuhan lah. Ya, jadi imbuhan kan dan imbuhan lah adalah kata dasar yang mengubah menjadi kata perintah atau kata petunjuk. Contohnya, ambilkan buku di kantor. Ya, kemudian yang kedua, ambillah meja, ambillah kursi di kelas sebelah. Ya, itu juga adalah salah satu contoh kata perintah. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur, yang mana di dalam teks prosedur itu mengandung beberapa kata imbuhan kan dan imbuhan lah. Ya, nah sekarang coba kalian lihat gambar di depan kalian. Yang di depan kalian ini gambar apa? Mie instan. Siapa yang sudah pernah makan mie instan? Semua sudah pernah ya? Semua sudah pernah. Oke. Kira-kira bagaimana sih cara memasak mie instan? Ada yang tahu? Ambil panci. Masukkan air. Hidupkan kompor. Masukkan mie. Tunggu selama 2 menit. Masukkan bumbu. Matikan kompor. Tiriskan. Dan siap disantap atau disajikan. Pernahkah kalian melihat atau membaca tata cara memasak mie instan yang ada pada bungkusnya? Pernah. Di bagian mana sih? Bagian belakang ya. Di belakang bungkus mie instan itu ada petunjuk cara pembuatan. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur. Nah, hari ini kita akan memahami lebih dalam lagi apa itu teks prosedur. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tayangan video, kalian dapat menganalisis ciri-ciri teks prosedur dengan baik. Melalui tayangan diskusi, video dan diskusi, kalian dapat menyimpulkan isi teks prosedur dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan berkelompok, kalian dapat membuat sebuah teks prosedur suatu kegiatan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, kalian dapat menampilkan hasil diskusi kalian. Ya, nah sekarang kalian simak video yang ada di depan kalian. Boleh kalian tulis yang menurut kalian itu adalah hal penting. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Adapun tujuan penulisan teks prosedur adalah memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Prosedur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memuat alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, memuat tahap kegiatan yang berurut. Ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Keempat, rangkaian kata kerja aktif. Selanjutnya, kapan kita menggunakan teks prosedur?
Pertama, membuat resep masakan. Kedua, menjelaskan aturan permainan. Ketiga, membuat panduan eksperimen sains. Dan yang keempat, memberikan arah atau panduan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video yang sudah kalian lihat tadi, apa yang kalian dapatkan? Ya, ayo silakan. Tentang teks prosedur. Apa? Tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Oke, ada lagi? Oke, Aditya. Apa yang kamu dapatkan dari video tersebut? Memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Ya, memberi panduan kepada pembaca untuk sesuai dengan hasil yang diinginkan. Ya, Miss, boleh? Urutan teks prosedur. Urutan teks prosedur. Ada apa aja? Judul, alat dan bahan, alat dan bahan, langkah pembuatan, langkah pembuatan, tips atau kesimpulan. tips atau kesimpulan. Oke, berarti kita sudah memahami ya, sudah bisa memahami apa itu teks prosedur. Nah, di dalam video tadi ada contohnya. Ya, sekarang Ibu mau kita analisis contohnya. Kita tentukan. Ya, katanya tadi di dalam video itu bahwa teks prosedur memiliki judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, tips atau kesimpulan. Sekarang kita identifikasikan. Ya, yang mana yang judul? Cara membuat jus buah Ya, ayo. dengan menggunakan blender. Cara membuat jus buah dengan menggunakan blender. Ya, dan terakhir itu dinamakan dengan apa? Ya, Miss? Atau kesimpulan. Tips atau kesimpulan. Nah, sekarang coba kita bersama-sama melihat gambar yang ada di depan kalian. Ini adalah gambar cara membuat mie instan atau mie rebus ya. Kita lihat urutannya nomor 1 sampai nomor 4. Perhatikan gambarnya. Sudah? Nah, di bawahnya ada soal ya yang belum lengkap. Kalimat yang belum lengkap. Nah, ini kita pilih kira-kira yang mana jawabannya. Siapa yang bisa menjawab nomor 1? Ya, Nisa? Panaskan air dalam panci dengan api sedang. Panaskan air dalam panci dengan api sedang. Kemudian siapa yang bisa menjawab? Nomor 2, oke, boleh. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Oke. Sekarang yang ketiga, siapa yang menjawab, Febri? Masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Ya, masukkan telur, potongan sayur, dan irisan bawang. Jangan lupa tambahkan sedikit garam dan lada. Yang terakhir, siapa yang mau menjawab? Oli, boleh. Aduk-aduk mie selama 2 menit. Setelah matang, angkat dan hidangkan pada mangkuk mie siap disantap. Ya, aduk-aduk mie selama 2 menit. Ya, kemudian apa tadi? Mie siap disantap. Ya, mie siap disantap. Ibu akan membagikan tugas untuk kalian. Ya. Ibu punya contoh bungkus makanan atau minuman. Ya, tugas kalian adalah silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Buatlah teks prosedur berdasarkan contoh yang Ibu berikan. Ya, selama pengerjaan, Ibu minta kalian bekerja sama yang baik dengan kelompoknya. Kalau ada yang bingung, boleh tanyakan dengan Ibu. Ya, paham? Paham. Ibu bagikan dulu. Ya, boleh dilihat-lihat dulu bungkusnya. Kira-kira apa saja alat dan bahannya, langkah-langkahnya. Ya, kemudian kesimpulannya kira-kira apa? Boleh kalian diskusikan?
Setelah berdiskusi, hasilnya silakan ditulis di lembar yang akan Ibu bagikan ini ya. Jangan lupa ikuti petunjuk yang ada di lembar kerja kalian. Tulis nama kelompok kalian. Ya, ikuti perintah yang ada di lembar kerja tersebut. Ibu berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi. Jika ada yang bingung boleh bertanya. Ada yang bingung? Ditulis, ikuti. Ada kesulitan? Pada saat presentasi, siapa yang mau memimpin presentasinya, ya, siapa yang mau membaca, pastikan semuanya baca, oke? Sudah kelompoknya sudah? Kelompok 3 sudah? Belum. Kelompok 1 sudah? Sudah. Tunggu. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kita lakukan meditasi sebentar ya. Ya, untuk mengembalikan rasa emosional kalian kembali lagi, lebih rileks lagi, karena kan tadi barusan kita diskusi ya. Ininya pikiran kita agar lebih rileks. Silakan kalian ikuti instruksi yang ada di depan kalian. Kalian ikuti ya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, bagaimana rasanya setelah melakukan meditasi? Tenang, Lebih rileks, tenang ya. Lebih aman ya rasanya ya. Hati kita lebih enteng, pikiran kita lebih enteng ya. Oke, semua sudah rileks. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ya. Nah, untuk maju ke depan kita akan undi kelompok siapa yang akan maju duluan. Kita undi ya. Oke, kelompok 1 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Febri Aditya. Saya Dinda Akila Putria. Saya Rahmat Rizky Setiawan. Saya Anissa Ismina Faiha. Saya Selena Divaibowo. Cara membuat top kopi gula aren. Alat dan bahan: 1 bungkus kopi gula aren, 2 air panas 200 ml, 3 gelas, 4 sendok. Langkah pembuatan: 1. Masukkan serbuk kopi gula aren ke dalam gelas. 2. Tuang air panas ke dalam gelas. 4. Aduk-aduk hingga sebagian serbuk kopi gula aren larut. 4. Kopi siap disajikan. Tips agar minuman ini semakin nikmat: taburi atasnya dengan krim kocok dan taburan kayu manis. Top kopi gula aren juga bisa disajikan dalam keadaan dingin dengan dicampur es batu. Oke. Ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan terhadap kelompok 1? Ya, Nisa. Saya lebih memahami cara membuat top kopi. Saya lebih memahami cara membuat top kopi. Ayu, boleh? Presentasinya cukup baik. Presentasinya cukup baik. Ada lagi yang ingin memberi masukan atau tanggapan? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, sekarang Ibu yang mau bertanya. Judul dari hasil diskusi kalian apa sih? Cara membuat top kopi gula aren. Cara membuat top kopi gula aren. Oke. Ada kesimpulannya? Ada. Apa kesimpulannya? Agar minuman ini semakin nikmat, taburi atasnya dengan krim kocok dan taburkan kayu manis. Top kopi gula aren juga bisa disajikan dalam keadaan dingin dengan dicampur es batu. Oke, bagus. Ya, silakan ditutup untuk kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Diskusinya kalian hebat, kalian berani, ya. Beri tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya. Masih semangat? Masih. Kita ice breaking dulu sebentar, oke? Ya, silakan berdiri. Silakan ikuti ya. Oke, semua boleh duduk. Ya, sebelum memasuki kegiatan penutup, adakah materi yang belum kalian pahami? Tidak. Semua sudah paham? Sudah. Oke. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Boleh, Nisa? Lebih memahami teks prosedur. Lebih memahami teks prosedur. Tadi apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang membuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Boleh, Ayu. Urutan teks prosedur, judul, alat dan bahan, langkah pembuatan, dan tips atau kesimpulan. Oke. Ya, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian sebagai
Acuan ibu sampai mana, sejauh mana kalian memahami tentang materi teks prosedur? Silakan kalian kerjakan soal yang ibu bagikan. Jangan lupa nama dan kelasnya ditulis. Berapa ini? Ibu berikan waktu 5 menit pengerjaan. Ibu tambahkan lagi waktunya 10 menit pengerjaan. Silakan dikerjakan, disimak, diperhatikan soalnya. Namanya ditulis. Petunjuknya berilah tanda silang. Sudah semua? Sudah. Silakan dikumpulkan per kelompok. Nanti ibu yang ambil. Ibu akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Senang. Dapat ilmu ceria. Bahagia, bergembira. Adakah hal yang menarik yang kalian alami? Ada. Ya, apakah kalian memahami materi yang ibu sampaikan? Memahami ya, paham. Oke, bisakah kalian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang kalian lakukan untuk memahami materi ini? 5. Wow, 5, hebat sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar akan memasuki materi baru, yaitu bab 4, belajar berwirausaha. Ya, terima kasih untuk kalian karena telah menjadi murid yang hebat. Tetap semangat dan selalu rajin belajar. Kelas 5? Siap. Kelas 5? Siap. Kalau kau mau pulang duduk rapi? Duduk. Kalau kau mau pulang senyum manis? Senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk rapi, senyum manis, lalu berdoa. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ibu untuk kalian selalu rajin belajar, ya, selalu rajin belajar dan terapkan pula dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kalian pelajari. Jangan sampai kalian hanya sebatas di sekolah saja ya, tapi diterapkan juga di kehidupan sehari-hari.